Pemirsa, tim mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan 5 Profesi Dokter ini meminta pemerintah memberlakukan PSBB ketat serentak, terutama di Pulau Jawa minimal 2 minggu, seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Desakan itu menjadi salah satu poin dari hasil rapat antara tim mitigasi ID dan Perhimpunan 5 Profesi Dokter yang berlangsung via daring Minggu siang. Desakan agar pemerintah memberlakukan PSBB ketat karena angka penularannya sudah semakin mengkhawatirkan. Selain itu, tim mitigasi ID dan kelima profesi dokter juga meminta penerapan PSBB yang maksimal, diikuti dengan vaksinasi hingga 2 juta per hari, memperluas tempat pelayanan vaksinasi, dan memperkuat tracing dan testing. Ya, untuk mendalami hasil rekomendasi tim mitigasi ID, kita sudah terhubung bersama Dr. Adip Kumaydi, Ketua Tim Mitigasi Dokter ID. Selamat siang, Dr. Adip. Selamat siang, Mbak. Iya, Dok. Kami mengetahui bahwa sejauh ini tim mitigasi ID bersama juga Perhimpunan 5 Profesi Dokter ini meminta agar pemerintah segera memberlakukan PSBB ketat. Seperti apa sebenarnya PSBB ketat, Dok? Apakah sama dengan lockdown? Seperti apa penjelasannya? Ya, jadi kenapa kita ingin kemudian ini dilakukan PSBB ketat? Tentunya kita melihat dalam satu kondisi yang saat ini. Kita tahu bahwa angka kasus yang meningkat, bahkan di rata-rata sekarang di atas 20.000 dengan positivity rate yang lebih dari 50%, maka ini menjadi satu kondisi yang 1 dari 2 orang itu terpapar sama COVID gitu. Kemudian tren angka kesakitan yang juga meningkat, dan yang penting lagi yang perlu kami sampaikan bahwa pasien rawat COVID yang sekarang meningkat. Okupansi rate untuk ruang isolasi yang lebih dari 90%, kemudian okupansi rate untuk di ruang ICU yang bisa dikatakan sudah 100%, begitu banyak sulitnya untuk mencari rumah sakit dan fasilitas kesehatan, bahkan puskesmas pun saat ini juga sudah melakukan perawatan COVID. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa kita meminta PSBB diperketat. Apa maksud yang kemudian kita ingin sampaikan, bahwa di dalam melakukan upaya, sekarang tidak bisa hanya di hilir saja, kita harus upayakan untuk intervensinya di hulu. Salah satu upaya untuk intervensi di hulu adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar, yaitu dengan PSBB, dan tentunya itu ditunjang juga dengan penerapan aturan-aturan yang tegas, terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan dan hal-hal yang berbau pembatasan sosial. Jadi itu adalah satu kondisi yang memang kita harapkan untuk apa? Untuk kemudian mengurangi laju penularan, untuk mengurangi juga flow pasien yang masuk ke rumah sakit, sekaligus juga kita mengupayakan untuk masyarakat pun juga kemudian tidak menjadi transmisi lokal yang semakin banyak. Karena kondisi sekarang adalah sudah ada transmisi lokal yang ini membawa kecenderungan yang begitu luar biasa, sehingga angka kesakitan saat ini cukup meningkat. Baik, dokter, sejauh ini kita tahu bahwa pemerintah pusat sendiri masih mengandalkan skema PPKM Mikro, tapi dengan PPKM Mikro yang lebih diperketat. Apakah artinya tim mitigasi ID bersama dengan Perhimpunan Profesi melihat bahwa ini kurang efektif, Dok? Ya, kita bukan melihat dari sudut pandang efektifnya saja, tapi kita melihat dari esensi bahwa sekarang yang kita butuhkan bukan PPKM Mikro, tapi kita membutuhkan yang lebih keras lagi, lebih tegas lagi dengan PSBB ketat. Kita pernah punya pengalaman. Tahun lalu kita punya pengalaman itu, dan kondisi yang kemudian diterapkan pada tahun lalu dengan PSBB ketat itu benar-benar menunjukkan angka secara epidemiologis untuk turunnya kasus, dan kemudian juga menurunkan angka perawatan yang juga di fasilitas kesehatan. Itulah sebuah kondisi yang saya kira dari pengalaman itu kita mendorong untuk saat ini diupayakan kembali dengan kondisi yang kita dihadapkan dengan suatu kondisi kolapsnya sistem pelayanan kesehatan, kolapsnya fasilitas kesehatan, dan tentunya kita di hilir ini punya kemampuan yang terbatas. Pasti kita punya batasan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam kondisi yang seperti itu. Jadi jangan sampai nanti sistem pelayanan kesehatan kita kolaps, dan itu yang akan dirugikan juga adalah masyarakat. Baik, sejauh apa upaya dari tim mitigasi ID sejauh ini untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat, dan apakah sudah ada respon, Pak, atau dokter dari dari pemerintah pusat? Ya, kami selalu komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga komunikasi dengan pemerintah.
Dan ini tentunya dalam upaya kami bersama dengan 5OP sudah melakukan suatu analisa. Teman-teman dari 5OP yang melakukan perawatan, teman dari paru, penyakit dalam, anestesi, mereka lah yang saat ini yang berjuang, berjibaku untuk melakukan upaya-upaya di dalam penanganan. Dan mereka sudah katakan ini kondisinya sudah sangat krusial dan memang kita sangat meminta dengan sangat ini, dengan kondisi saat ini demi kepentingan masyarakat juga. Bukan kepentingan kami dari tenaga kesehatan, bukan kepentingan rumah sakit, tapi ini kepentingan masyarakat, maka perlu ada upaya yang jelas atau tegas untuk mengintervensi di hulunya dengan PSBB diperketat ini. Baik, kita akan melihat bagaimana langkah nyata yang nantinya akan direspon oleh pemerintah pusat. Terima kasih Ketua Tim Mitigasi Dokter ID, Dr. Adib Humaydi sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.